Kita tidak menjamin 20 tahun akan datang generasi anak kita seperti sekarang. Kalau mereka tidak dibekali dengan ilmu agama. Ini bocah cuman berempat yang kecil. Ini yang tua-tua nih. Saya 67 tahun ini Pak. Umur 67 sama Ustaz Hasan. Enggak lama mati. Saya mati, Ustaz Hasan mati, Uung mati, Dishub mati. Siapa yang gantiin? Maka kita perlu anak yang melanjutkan ajaran agama. Satu dia tanamkan agar anak kita ini sesuai nasihat Luqmanul Hakim, sholat. Alhamdulillah sekarang ini lagi direnovasi masjid, tahap 2 tahap. Sekarang lagi di granit. Granit apa marmer. Masjidnya bagus. Mudah-mudahan jemaahnya banyak. Maka saya minta remaja Masjid Al-Muttaqin, mana si Bagas? Loh. Bikin remaja biar banyak. Ramaikan masjid, Bagas. Ini contoh, engkong Ustadz Rahmat meninggal. Ini sekarang lagi ngedengerin kita ngaji nih di belakang. Kalau Bagas nggak terusin, goodbye. Ya. Yang kedua nasihat Luqmanul Hakim, wa'mur bil ma'ruf. Tanamkan kepada anak-anak jiwanya, pribadinya, agar mereka hidup menjalankan yang baik-baik. Mudah-mudahan orang yang ahli ibadat yang sering ke masjid enggak jadi anak brengsek. Kenapa? Maka bapak-bapak saya himbau, ini kedengeran nih speaker kalau dibawa ke Bandung sampai nih. Bagi bapak-bapak yang punya anak, dorong mereka anak-anak muslim yang kebetulan di rumah ke masjid sebagai pengganti. Saya maaf ini di Lemah Abang cuma sendirian saya. Saya ngajar di kaum Kalijeruk Ustaz Hasan. Ngajar bertiga. Saya, Bapak Ustaz Haji Sobur, Bapak Ustaz Haji yang dari Jawa Timur. Dua-duanya udah meninggal. Sekarang tinggal saya sendiri. Tadi pengajian pagi. Saya kadang-kadang mikir juga Pak, kapan gua mati ini? Pikirin tuh. Itu berapa yang meninggal di masjid? Bendahara. Ada mati. Pikirin Bagas. Ya. Semakin kemari dunia semakin gak beres. Maka pertahankan benteng di anak-anak agar mereka ahli sholat. Yang kedua, tanamkan kita ada kewajiban buat diri kita amar ma'ruf, sponsor kebaikan. Contoh, ini malam Kemis, orang yang ada di lingkungan Masjid Al-Muttaqin ada di rumah. Bagusan mana dia diem di rumah sama dia ngaji? Ma'ruf mana? Bagusan mana? Ngaji. Jangan sampai besok karena kita jarang ke masjid, jarang sholat, baru disolatin. Na'udzubillah min. Ajarkan kepada anak-anak kebaikan. Ini kewajiban kita orang tua. Ya, pengertian anak. Yang ketiga, wanha anil munkar. Jagain anak kita
Jangan sampai anak kita melakukan yang munkar, yang jahat, yang brengsek. Lihat di TV, Pak. Ini maaf, kita masing-masing punya layar kaca. Seluruh acara yang ditayangkan di TV kagak ada yang enak. Di samping COVID, pembunuhan, pembegalan, korupsi, nauzubillah min dzalik, enggak ada yang enak. Bagaimana mungkin kita umat Islam ke depan kalau anak kita tidak dibekali dengan agama? Jadi sholat dulu. Kedua, sholatnya bagus. Tanamkan anak itu menjadi anak yang baik. Pribadinya baik. Kalau udah anak baik, sholatnya bagus, jagain anak kita jangan sampai dia berbuat munkar. 3 faktor ini kalau ada di diri kita masing-masing, insya Allah ridho Allah, rahmat Allah segera turun. Maka dalam ayat ini yang keempat, wasbir ala ma asobak, hendaklah engkau bersabar di dalam menghadapi beberapa ujian, cobaan. Contoh yang kecil, cobaan kita berat. Apa contohnya? Mau ngaji, kita mau ke masjid aja berat. Jangan masalah bela Islam, bela diri kita aja. Kita mau ke masjid berat, ngitung-ngitung. Masjid jangan, ngaji jangan, datang jangan. Ya, soal kaki kayak ada lem tikusnya, berat. Jangankan yang jauh, yang dekat masjid aja berat. Itu jalan kebaikan, jalan ma'ruf. Padahal kalau kita lakukan, keuntungannya buat kita. Bersabarlah artinya sabar. Semua persoalan hidup, di samping kita berusaha, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tempat mengadu. Jangan ngadu sama orang. Maka kita sering terpeleset. Kita tukar pikiran sama orang. Kadang-kadang banyak gagal. Boleh tukar pikiran, asal jangan pikiran kita ketukar. Udah ngaji, ada di rumah, mau ada gurunya mau kagak. Maka ini pengajian sebulan sekali Bapak Ibu. Kalau mau ditambah PDKM, tambahin lagi. Bila perlu kayak orang-orang ngaji ada 4-5 gurunya. Ini masjid gede di pinggir jalan. Kewajiban kita menambah. 7 bulan kita nggak ngaji ini. 7 bulan. Gara-gara si demi, gara-gara si COVID ini, kita jadi terbengkalai. Mudah-mudahan, hayu ramaikan, makmurkan masjid. Inna zalika min azmil umur. Yang begitu tuh, tanamkan sholatnya, ibadahnya, kebaikannya ada rasa menjauhi, melawan kemunkaran, keburukan, sabar, tekun, tabah dalam menghadapi apapun yang terjadi. 4 faktor ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini nasihat Luqmanul Hakim, dimuat oleh Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan perkara yang penting. Tidak ada artinya hidup di dunia ini sebagai penganut agama Islam yang baik, apapun amal kita tanpa diawali dengan sholat 5 waktu akan sia-sia. Makanya sholat biayanya gede. Sholat biayanya gede.
Apa biayanya gede? Bikin masjid miliaran. Ibadah lain enggak makan biaya. Zakat sedikit, sedekah sedikit. Masjid dibangun karena satu ibadat perlu tempat. Mudah-mudahan nih masjid kita enggak kegusur, sebab lahannya sedikit. Ke depan aspal, ke belakang makam. Ini ngaji termasuk berisik ini Pak, karena kita dekat sama jalanan. Ya apa boleh buat ya. Mungkin dulu sama aspal jauh. Dulu, sekarang kencengan suara motor sama ngaji. Nah, hadirin kaum muslimin, tadi apa tuh? Anak itu buah mata hati. Yang kedua kata Anab bin Qais al-waladu imadu zuhurina. Nah ini dua nih. Anak itu adalah tiang punggung bapak, emak. Kita masih muda, berjuang buat anak cucu. Ntar udah tua, Paung, kita nerandai sama anak. Maka anak sadar, kalian dirawat, diurus, disekolahin, dididik, dinikahin, dimodalin, dirumahin. Itu hasil usaha orang tua. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya belangsak. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya bodoh. Ini kita yang tua, termasuk saya. Biar kita tua tapi anak, Paung. Pak kita punya orang tua. Berbahagia anak yang masih punya emak bapak. Mungkin sebagian kita udah nggak punya orang tua ya. Siapapun orangnya, meskipun dia tua, tapi fungsi anak nggak hilang. Ustadz Hasanuddin umurnya 66. Anak siapa? Pasti disebut. Oleh karena itu, fungsi anak adalah untuk membela orang tua. Maka anak biar paham. Dikit-dikit buat anak, dikit-dikit buat cucu. Karena dia belahan jiwa. Artinya anak setengah jiwa, kita setengah jiwa. Kalau kita punya anak, berarti jiwa kita ada di anak setengah. Coba demi anak lah. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Maka Anas bin Malik memberikan solusi. Apa solusi beliau? Beliau mendapatkan keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man taroka waladan, siapa ke orang yang semasa hidupnya punya anak, terus itu si emak bapak meninggal, mati. Nasib kita di kuburan dua pilihan. Sebab kata Nabi, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin niran. Kuburan yang ada isinya nih, itu tinggal dipilih. Buat yang mati di kuburan, nuansanya bisa jadi surga buat dia, bisa jadi neraka. Kalau orang itu kurang amal soleh, kurang bekal, harapannya anak kandung, anak pungut,
anak tere, anak didik, anak keponakan. Itu doanya, sodakonya sampai kepada yang meninggal. Maka ibu bapak sekalian, punya anak yang masih muda boleh banyak Pak Ung. 7 dah anak. Banyak amat Ustaz. 3. Saya keluarga 15. Pak 15. Saya nomor 9. Orang dulu KB. Keluarga bereron. Kalau sekarang KB kan berencana. Kita kalah banyak sama ayam. Ayam anaknya 15. Suaminya enggak jelas. Keurus, kerawat. Ya. Dan manfaatnya banyak. Daging ayam, paha ayam enak, tunggirnya gurih. Ya. Pantatnya jadi telur. Bulunya jadi duit miliaran itu. Kemarin Olimpik gara-gara bulu ayam 5 miliar tuh. Pemain bulu tangkis. Sekarang gak ada bulu tangkis ini. Ntar malam kejuaraan Sudirman Cup. Boleh habis ngaji nonton. Yang hobi bulu tangkis nonton. Yang kagak diem dah. Bulu ayam, pantat ayam, enak. Pantat orang acem. Ya. Maka kata Anas bin Malik, orang yang dekat dengan Rasulullah berkata, man taraka waladan, siapa orang bapak emak masa hidupnya punya anak, terus emak bapaknya meninggal, si anak tadi alhamdulillah ingat sama orang tuanya, yastaghfirulahu, selalu mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampuni emak bapak saya, dosa-dosanya. Didoain, wayad'ulahu, didoakan, disedekain, mimba'di, setelah emak bapaknya meninggal. Ini anak yang begini kita pengen. Modalnya apa Ustadz? Iza kanal waladu, apabila kita punya anak solihan, anaknya soleh, bener, baik, tanamkan pada anak itu, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, wa qad allamahul abul Quran. Yang pertama kita kenalin sama anak, generasi keturunan kita, ilmu Al-Quran. Alhamdulillah nih, maaf, di Cikarang ada yayasan pendidikan tahfizul Quran di Pule, namanya Darojatul Asfad. Darojatul Asfad yang punya Bapak Insinyur Haji Ajat Sudrajat. Kemarin 2-3 bulan yang lalu saya melepas 30 anak yang hafal Al-Quran, 30 juz Pak. Ini lembaga Islam baru 5 tahun sudah menelurkan 30 anak perempuan lelaki hafal Quran, anak Cikarang. Salah satunya dari yang punya pondok berangkat ke Mesir kemarin. Kita yang lepas. Jadi 30 juz Quran mereka belajar di Kairo.
Kita bangga. Alhamdulillah. Satu-satunya di Kabupaten Bekasi Yayasan Islam Darojatul Asfad, disingkat dari Darpad. Main Pak ya, itu dekat SMA Haji Topan, mantan Dewan. Nih anak-anak, dulu saya sekolah di Ujung Harapan bareng-bareng sama Ustaz Hasanuddin. 6 tahun kata Al-Makfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali, kita nggak bisa lulus meskipun sekolahnya 6 tahun, kalau ngaji Qurannya nggak bisa. Zaman dulu mungkin Bapak tahu, calon mantu dites ngaji Quran. Banyak sekarang sarjana S1, S2, tapi baca Qurannya kurang bagus. Jadi untuk menciptakan anak soleh, fungsinya buat ngebela bapak emaknya di hari kiamat. Maka bapak, ibu ketika masih hidup, ajarkan anak itu allamahul abul Qur'ana. Orang tua berkewajiban mengajarkan kepada anaknya ilmu Al-Quran wal ilma, dan ilmu agama serta ilmu-ilmu lain. Gitu Pak. Maka Bapak Saudara sekalian, saya bangga. Belum lama saya ketemu sama Ustazah. Sekarang beliau udah meninggal Pak, umurnya udah 65. Saya pernah ketemu, Pak Kiai, apa Ustazah? Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Saya dulu masih gadis, masih kecil, belajar Quran sama ibunya Ustadz, sama saya, emak saya. Baru tahu kita. Yang benar Bu saja, saya belajar Qurannya ke Lemah Abang. Saya nggak tahu ibu saya belajar dari mana itu. Baca Latin nggak bisa, ABCD. Tapi baca Quran bisa. Malum zaman dulu belum ada SD, SR aja belum. Maka kita beruntung nih anak-anak. Sekolahan dulu banyak, majelis taklim banyak. Cuman sementara terganggu sama COVID aja ini ya. Saya kalau masih muda lagi nih, mau belajar lagi Pak. Udah tua, waktunya udah nggak ada. Maka anak yang soleh, kata Nabi, Anas bin Malik menjelaskan, iza kanal waladu solihan. Kalau kita punya anak yang soleh, fayakunu ajruhu liwalidihi, itu anak melakukan kebaikan, contoh sholatnya rajin, maka hasil sholatnya didapati oleh anak. Mak bapak yang mati dapat sesuai apa yang dapat anaknya, nggak dikurangin. Pahala anak nggak dikurangin. Ente sholat nih, bapak masih ada. Nah, mak, bapak ente dapat pahala yang ente kerjain sekarang. Ghaira min ghairi ayan kuso min waladihi. Anak yang beramal soleh, bapaknya dapat, emaknya dapat. Ente nggak dikurangin. Ente 10, bapak ente 10, emak ente 10. Ini Nabi ngomong. Untung nggak punya anak banyak tapi soleh. Cuman nggak ngomong bapak. Sebaliknya,
Wa idza kana, apabila anak itu la ya'lamuhul Qur'ana, si anak dulu ketika bapak emaknya hidup, anak yang enggak dimasukin ke madrasah, enggak dikenalin sama Al-Qur'an, enggak dikasih pelajaran agama Islam, apa yang terjadi? Wa ya'lamu thariqal paski, yang dia tahu hanya pekerjaan-pekerjaan yang jahat-jahat. Pak, salah siapa kalau anak tawuran? Salah siapa tuh? Anak tawuran. Salah bapaknya, menderita anaknya. Makanya kalau ada anak ngapa-ngapa, ada peribahasa hana caraka, data sawah, anak cilaka, bapak ke bawah-bawah. Tapi bapak cilaka, anak mah enggak ngeh. Bapak lu sakit noh, biarin ah, udah tua ini. Tuh, anak yang ada ilmu agamanya. Coba kalau anak ilmu agama datang, anak sakit, bapak gedabagan itu. Gerabak gerubuk, prat. Bapak mah sakit, anak jongjon. Kenapa bapak begitu perlu? Bapak anak buah mata hati orang tua. Orang tua buat anak sebagai pengayom. Maka ada gambaran emak kita laksana bumi, bapak kita laksana langit. Langit sama bumi yang banyak menderita siapa? Ini langit sama bumi. Yang banyak menderita langit sama bumi? Bumi. Diinjak tai di langit apa di bumi tai? Bumi. Ya, comberan. Kuburan. Maka ibu emak kita lebih banyak pengorbanan buat kita. Bukan berarti bapak nggak ada pengorbanannya. Makanya ibu oleh Nabi disebut 3 kali dibanding bapak yang sekali. Sampai Nabi mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga adanya di bawah telapak kaki ibu. Bukan berarti surga keseret-seret sama sendal. Kaki yang paling rendah ada nilai surga. Itu emak. Bapak bagaimana Ustaz? Kuncinya di bapak. Kunci surga di bapak. Kunci nggak ada artinya kalau nggak nempel sama bangunan. Bangunan tidak ada artinya kalau nggak ada kuncinya, nggak ada pintunya. Maka bapak dan ibu disebut walidain. Kedua ibu bapak. Maka kalau disebut ibu bapak, jangan bapak ibu. Duluan mana nyebutnya? Ibu bapak. Jadi ibu itulah sebagai penyebab adanya kita. Maka anak menjadi belahan hati orang tua. Tuh ya. Anak berbuat jahat dapat hukuman, emak bapaknya dapat jahat. Dosanya, akibatnya. Anak berbuat baik, emaknya, bapaknya, baik masih hidup maupun sudah mati, mendapat ganjaran kenikmatan, tidak dipotong kebaikan anak karena bapaknya dapat, enggak, sama-sama dapat. Itu anak-anak ya. Maka saya pesan sama anak mantu saya, anak mantu, kalau lu mau ngasih duit, ada rezeki, emak lu kasih tuh. Emak aja, bapak menggadah. Kenapa? Emak
banyak pengorbanan. Gak usah laki-laki mah, bapak masih bisa nyari duit sedikit banyak. Sebab kalau emak sangat amat berjasa. Tadi udah digambarin tuh, anak nangis dari asar sampai jam 12 malam. Bapaknya mediam itu. Meskipun akhirnya dibela sama bapaknya. Ya. Kaum muslimin wal muslimat. Ini sedikit, ini suara agak sedikit apa ya. Mungkin besok di depan aja gas, ngajinya gas. Ya, supaya kedengaran. Tapi di depan berisik sama motor ya. Yang enak di kuburan ngaji kali sana ya. Ini suara agak keganggu nih Pak Anas. Yang kupingnya muda menangkap. Saya yang pengimbangin susah ini. Apa mesti nggak pakai striker aja kali? Saudara-saudara, ini ada gaungan ya. Mudah-mudahan ditangkap ini ya Pak ya. Apa yang saya ucapin. Besok ngajinya pindah di musola Pak Uung no, sepi. Mudah-mudahan ya kita yang punya anak doain Pak. Maka doanya jangan dilupain nih pesan Nabi buat anak cucu mantu kita. Allahumma barik fi auladina. Ya Allah berkahi anak-anak cucu kami. Wa azwajina, istri suami kami. Wa zurriyatina, cucu-cucu keturunan kami. Wala tadurrahum. Ya Allah janganlah mereka dibikin susah, dibikin belangsak. Wala tadurrahum wa wafiqhum. Berikan anak cucu kami ya Allah taufik, petunjuk jalan. Wa wafiqhum bi ta'atika, supaya taat kepada Engkau. Ya. Warzuqna birrahum. Ya Allah kami orang tua berikan rezeki yang banyak. Dengan rezeki bisa memperhatikan anak akhirnya berbuat baik kepada orang tua. Itu doanya begitu tuh. Jangan lupa Pak, ini pesan. Habis sholat, baik sendiri, sholat sunat, sholat wajib. Allahumma barik fi auladina wa azwajina wa zurriyatina wa la tadurrahum. Jangan sampai anak kita ngapa-ngapa. Jangan sampai tawuran, jangan bader, jangan pada mabok. Jangan pada geblek. Ya. Baca tuh. Allahumma barik fi auladina wa azwajina wa zurriyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum bi ta'atika warzuqna birahum. Yang enak ada whiteboard. Ada whiteboard. Ya. Ya. Taruh sini besok nih, tulis pakai bahasa Arab. Maka nanti anak remaja punya organisasi, ada ketua remaja, sekretaris, bendahara. Besok ke Rengas Bandung, Ustadz doa kemarin bagaimana? Tulis sama lu, ntar fotokopi, artiin, kasih. Begitu remaja, jangan maulid doang rame. Remaja maulid rame, isra rame. Orang banyak makanan, ngaji sepi, bikin bagas. Ini Ustadz yang tua udah pada tua. Besok pada mati, lu yang gantiin. Tuh, 2, 3, 4. Ini mah enggak gitu, ini mah enggak gitu. Mana lah? 4. 1, 2, 3, 4, no, nunduk. 5, dengan bagas 7, 8 tuh. Cuma segitu 8. Lu 10-15 tahun jadi kayak Pak Anas, kayak gua. Lu ntar punya generasi lagi. Jadi Islam sampai hari kiamat bergantian. Betul. Dulu bapak saya hidup ketika saya masih kecil. Begitu kita gede, bapak mati.
Ntar kita gede mati. Nah, dia kayak pohon pisang. Nah, pohon pisang. Pohon pisang mati, anak tumbuh. Anak gede tumbuh, dia tumbuh pisang. Tanam satu, sekebun penuh bagas. Nggak habis-habis pohon pisang. Kalau pohon mangga satu nggak beranak. Kita laksana pohon pisang. Ayo anak-anak, saya minta ini remaja bikin program. Bila perlu remaja ada kegiatan. Apa Ustaz? Itu kegiatan belajar jadi imam, belajar nyolatin jenazah, belajar ngebungkus mayit lu. Ini yang tua-tua kalau mati sampai ngebungkus, lu nggak bisa. Saya apain? Udah jadi belebet aja Ustaz, belebet. Maaf ya, ini ambil mati aja di sini susah kalau nyari. Udah kuburannya sempit, yang mandiin susah. Jadi kalau mati 10 ini, ambil 1. Yang ke-10 belakangan, itu mayit belum dimandiin sampai bangun. Kapan gua dimandiin? Maka ke depan RT, PKM, remaja, sama lurah. Bilangin rumah Mbak Rawa. Saya ngajar juga di Amunawaro. Gas, bikin program ya. Lu belajar tahlil, belajar sholat jenazah. Sebab dulu di Masjid Barkah, dengerin, di Masjid Barkah, tahu? Tuh, Kampung Kongsi. 89 tahun yang lalu ada orang sholatin jenazah pakai ruku. Selidik punya selidik yang sholat jenazah sarjana IAIN. Sholat jenazah pakai ruku. Sampai main bangun, gak salah tuh. Ya maafin ya. Gas. Jangan mikirin biaya. Masjid Al-Mutakim saldonya 1 miliar kurang. 1 miliar. Jangan takut, dishub masih gede. Bila perlu anak muda ngajinya di dishub. Pakai lokasi, ngomong. Saya pengenin anak remaja Al-Mutakin booming. Bila perlu beli seragam, depannya gambar masjid, kirinya gambar tengkorak. Di belakang ada remaja Masjid Al-Mutakin, keren. Nanti biaya dari sini. Lu bagaimana mungkin mau dibiayain remaja nggak ada kepengen, nggak ada kemonesan. Kumpul HP aja HP. Saya nggak percaya, nggak yakin Pak. Saya 67 umur nih. Mudah-mudahan Pak Om sampai 80. Belum tentu. Siapa tahu si Bagas dulu mati, gua belakangan. Atau begini, gua telat duluan. Ini maaf saya ngomong dari hati yang paling dalam. Ini Budi Asep udah merupakan kayak di Singapura nih. Ini yang hadir ahli orang sini. Orang mana anak kemari nyari duit berak sama bolong. Ya, maka kontrakan-kontrakan yang punya suruh pada ibadah. Banyakan mana anak muda sama yang tua nih? Ini kira nih segini nih. Yang tua sama yang muda banyakan mana nih? Tua. Biasa mati semua, tinggal lu bertiga Bagas. Lu bertiga ngobrol. Orang cuma bertiga. Nggak ada lagi orang. Jual ya masjid, dijual sama lu. Nauzubillah min dzalik ya. Maka saya sama anak tuh ya, yang bawa mobil saya itu, dia S1. Namanya Zaid Maktum. Terusin perjuangan Bapak. Dia ngajar khotib. Sebab kita sadar udah tua. Apalagi nih Haji Anas, pegawai negeri besok ke pensiun. Kalau Ustadz nggak pensiun. Asal pensiun ya, mudahin ya, dia panjang umur. Nih kita nih, orang yang berhak
mempertahankan kemakmuran masjid. Amin. Semoga yang ngasih wakaf tanah, baik yang meninggal maupun yang masih hidup, yang sedekah jariah, kita bacain Fatihah malam ini. Sabab mereka yang sedekahin wakafin tanah. Sekarang tanah berapa duit nih? Dulu nggak ada harganya. Sekarang berapa duit? Gara-gara mereka, leluhur orang tua kita, di sini ada masjid megah. Yang sedekah, yang wakaf, yang sholat, yang berjasa di masjid ini minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wallahu a'lamu bi asma'ihim wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihil kiram wal muslimina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا الله يا رحمن يا رحيم تقبل الله منا ومنكم taqabbala ya karim. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini paling tidak mendorong kita bapak-bapak dan generasi muda menjadi penerangan semangat ibadah, semangat usaha. Insya Allah ya, masjid jamaah masjid Al-Muttaqin selalu makmur. Insya Allah. Waktu telah menunjukkan pukul 7:26 alias setengah 8. Barangkali malam ini ada acara ya, tahlilan. Udahan. Ya. Sampai di sini dulu. Lain kali kita cari tempat supaya ngajinya ini suaranya enak nih ya. Ini kurang cihuy ini Pak. Apa ngajinya di depan berisik, apa di belakang aja kali ya. Kayak kemarin saya waktu 40 hari Bapak Doktor Kiai Haji ya, itu Amin Nur, kakaknya Kiai Amin, kakaknya Kiai Nur Anwar, itu tahlilnya di kuburan, pidatonya di makam. Tempatnya bagus cuman kali ini becek ya. Demikian hadanallahu wa iyyakum majma'in. Yang batal wudu segera wudu. Kita sholat isya berjamaah. Habis sholat isya, yang baiknya mah ba'diyah isya tutup sama witir. Berhubung kita ini habis ngaji, ntar saya sembahyang isya, habis selesai isya sembahyang witir serakaat. Usolli sunnatal witir rakaatan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Sembahyang witir ini kebiasaan Nabi menutup sholat malam. Jadi nanti kalau lain kali isya ba'diyah baru witir. Sekarang ba'diyahnya kita nggak pakai, langsung witir. Pakai doa kunut ya. Mudah-mudahan kunut nazilah. Demikian hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.